Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala 'ala ni'amihi syukra. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita panjatkan kehadiran Allah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan kita bisa menjalankan ibadah saum sekaligus qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali peristiwa di dalam bulan Ramadan yang sangat bersejarah dan sangat agung. Selain perang Badar yang dibenarkan oleh kaum muslimin yang terjadi di tahun 2 Hijriah, juga di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Allah yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, unzila bihil Qur'an dan linasi wa bayyinatin minal huda wal furqan sebagai petunjuk bagi umat manusia. Oleh sebab itu kita harus membuka mata dan menyadarkan hati agar seorang muslim mestinya kita benar-benar harus bisa mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah dan pedoman hidup kita. Karena adanya universitas Islam di seluruh dunia itu bermuara dari adanya Al-Quran. Banyaknya pesantren di Indonesia juga sebab bermuara dari turunnya Al-Quran. Kita semua menjadi umat Islam juga sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Kanjeng Nabi, dan bahkan dengan Al-Qur'an itu dua imperium raksasa Romawi dan Persia untuk menjadi umat Islam yang berpencar-pencar di mana-mana. Nah, oleh sebab itu adalah bagian dari ijazah mukjizat Al-Quran. Dan yang kita yakini dan informasi dari Kanjeng Nabi, ya, membacanya saja baik yang lancar maupun nggak lancar semua berpahala. Siapa yang membaca Al-Quran dengan fasih, baik, tartil, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat agung. Besok di akhirat dia akan digolongkan dan dikelompokkan dengan malaikat Safaroh. Malaikat Safaroh itu malaikat yang mempunyai kemuliaan dan derajat yang tinggi. Ini ada di dalam kitab At-Tibyan, hadis ini. Dan siapa yang membacanya kok gradul-gradul, ya Jawanya sulit karena jarang membaca dan tidak belajar, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Yang satu susahnya itu mendapatkan pahala, bacaannya juga mendapatkan pahala. Itu dari sisi bacaan, apalagi kalau mengamalkan. Siapa yang membaca Al-Quran kemudian mengamalkannya, maka besok orang tuanya akan diberikan mustaqo, diberikan mustaqab, yang terangnya atau cahayanya itu lebih terang daripada sinar matahari. Itu ada keterangan di kitab Irsyad, ada di kitab At-Tibyan juga ada hadis itu, hadis sahih. Nah, kemudian apa pelajaran yang ketiga penting? Yaitu hendaknya kita harus semangat untuk mencintai Al-Quran. Minimal pintar membaca. Ya, minimal pintar membaca fasih, tartil, warattilil Qur'ana tartila, secara tartil. Ya, kecuali sholat tarawih ini susah tartil. Tartil sama bubar nanti. Ya. Jadi yang ngebut. Ya. Tapi terlepas dari itu kita harus belajar. Yang sudah bisa itu juga harus ditahsin, diperbaiki lagi dengan guru yang bersanad. Itu penting. Sering saya sampaikan, jangan pede sudah bisa baca Al-Quran. Pasti banyak salahnya itu. Banyak salahnya, karena sulit itu sebenarnya. Yang belum terlalu bisa, semangat belajar.
cari guru yang sudah bersertifikat, yang sanadnya jelas. Kalau Al-Quran itu jangan main-main, jangan asal mau ngajar terus punya murid, itu nggak bermutu itu Al-Quran. Ya. Jadi kita harus tahu gurunya siapa, dia ngajinya di mana, ya, sudah belajar apa, punya sertifikat ijazah apa enggak, khusus ilmu Al-Quran ini, nah, baru dijadikan sebagai guru. Ya, karena Al-Quran itu nanti dari sisi bacaan meliputi makhorijul huruf, sifat-sifat huruf, tajwidnya, kemudian di situ ada ayat-ayat muskilat, ada ayat-ayat gharibah. Kalau nggak benar bacanya nanti keliru. Hamzah dibaca ain, ain kayak hamzah, ya. Nanti to kayak ta, ya. Yang mestinya kol-kolah dilewati dan seterusnya, itu banyak itu hukum-hukum yang harus kita perhatikan. Itu siapa yang belajar itu pasti dimuliakan. Dan nanti setelah Ramadan harus dibudayakan tadarus. Ya, baik di masjid maupun di rumah, lebih-lebih di rumah. Ya, sering saya sampaikan jangan sampai rumah sepi dari Al-Qur'an. Ya, sekali lagi jangan sampai rumah yang tempat kita tinggal itu sepi dari bacaan Al-Qur'an. Coba sampai cek yang punya kitab Ihya Ulumuddin jilid 1 di bab Fadhailul Quran, itu ada salah satu dawuhnya Abu Hurairah. Ya, innal baita alladzi yutla fihil Quran. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka ittasa'a akan menjadi luas, ittasa'a akan menjadi longgar, akan menjadi mudah. Siapa bi ahlihi, keluarganya. Wa katsura, dan menjadi banyak apa khairuhu, kebaikannya. Wa hadarathu al malaikatu wa kharajat asyayatinu. Rumah yang dibacakan Al-Quran itu penghuninya akan menjadi ittasa'a, luas. Kalau punya masalah gampang jalan keluarnya. Anaknya nurut-nurut, rezekinya mudah, ya, jarang ketemu masalah yang ruwet. Dan malaikat akan hadir di rumah itu, dan setan akan keluar dari rumah itu. Nggak senang setan, ya, bersinggah di tempat yang sering dibacakan Al-Quran. Tapi wa'aksuhu, sebaliknya, innal baita alladzi la yutla kitab Allah azza wa jalla. Rumah yang tidak dibacakan kitab Allah, maka di situ diterangkan menjadi apa? Doko. Doko itu rupa itu sumpah. Ya. Anaknya banyak, ribut semua. Suaminya selingkuh, istrinya selingkuh. Nah, macam-macam. Yang rezekinya ruwet, ya. Yang satu narkoba, yang satu korban slot, namanya. Karena nggak pernah dibacakan Al-Quran itu. Ya. Wahadarat asyayatin, dan setan akan masuk. Waharajat al malaikat, dan malaikat akan keluar dari rumah itu. Itu ada di dalam kitab Ihya itu. Itu dawuhnya Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis itu. Ya. Nah, oleh sebab itu sampean semangat belajar Al-Quran. Ya. Mungkin bapak-bapaknya sibuk, ya, boleh ibu-ibunya nanti, istrinya boleh membaca Al-Quran kalau pagi dan sore. Istri saya nggak bisa membaca Al-Quran, sama nikah lagi yang bisa baca Al-Quran. Ya, nah, ibu-ibu juga semangat baca Al-Quran, belajar. Kalau nggak mau terancam suaminya nikah lagi. Ya. Pokoknya kalau nggak anaknya, ibunya, istrinya. Biasanya bapak-bapaknya repot itu. Tapi rumah jangan pernah sepi. Ini yakin demi Allah pasti akan ada dampaknya. Rumah yang dibacakan Al-Quran itu betul-betul keramat Al-Quran itu. Oleh sebab itu dari sisi bacaan, syukur-syukur nanti mentadaburi, ya, belajar ilmu nahwu shorof sehingga ngerti nanti baca tafsirnya, ya, kemudian nanti menjadikan apa untuk berbahan pertimbangan antara tafsir satu dengan yang lain. Nanti ilmunya menjadi banyak. Karena Al-Quran itu adalah sumber, maka cabangnya, furuknya akan banyak ilmu lain, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fikih, itu semua adalah bermula dari Al-Quran. Sebab itu Ramadan ya kita jadikan pancingan bagaimana supaya selepas Ramadan kita semangat untuk mempelajari Al-Quran, minimal dari sisi bacaan, cari guru yang mumpuni. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.